observers. Yeah, as usual, I'm going to call out your name and you say hadir or presence. Seperti itu ya. Oke, Sekar Taman Sakti. Hadir, Bu. Sekar Taman Sakti P. Present ya. Amanda Yuanita. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Anissa Larasati. Hadir, Bu. Anissa Nur Aji Pratiwi. Hadir, Bu. Arif Ramadan. Hadir, Bu. Aris Maria. Hadir, Bu. Danang Wahyu Saputra. Hadir, Bu. Danastri Prasidya. Hadir, Bu. Deno Dwija Lestari. Hadir, Bu. Deva Rosa. Hadir, Bu. Danang Septian Nugroho. Hadir, Bu. Elvira Puspita. Hadir, Bu. Eva Nur Aziza. Hadir, Bu. Eva Wahyu Agustina. Hadir, Bu. Fairuzita Nurkesuma. Hadir, Ibu. Ihsan Lazuardi. Hadir, Bu. Imansa Setia. Imansa Satya. Oke. Imansa Satya absent. Kirana Sekar. Hadir, Bu. Laili Diah. Hadir, Bu. Lina Rohmatu Laili. Hadir, Bu.
Nazihah Konita. Hadir, Bu. Nurzakia Ilmi. Hadir, Bu. Rafli Firmansyah. Hadir, Bu. Razeng Magfira. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Salsabila Umniati Sudaryono. Hadir, Bu. Sania Cynthia. Sania Cynthia. Sania Cynthia tidak ada absen. Sepira Devina. Hadir, Bu. Setyo Rikusbiantoro. Hadir, Bu. Salsabila Khairunisa. Hadir, Bu. Tiko Indra. Vina Fikriatul Munawaroh. Vina Fikriatul Munawaroh. Absen. Yulita Ayuta Dipta. Hadir, Bu. Violet. Wiswimiar Lintang. Hadir, Bu. Oke, jadi dua, tiga orang mahasiswa tidak masuk. Oke, 33 komentar. Siapa yang merasa belum mengerjakan? Kemarin saya minta untuk direvisi ya. Saya kasih feedback. Nah, silakan direvisi. Yang kemarin merasa sudah saya kasih feedback dan belum direvisi, silakan ditambahkan di bawahnya. Yang merasa belum mengerjakan juga silahkan mengerjakan. Nah, ini Setio sudah direvisi. Yang lainnya masih saya tunggu ya, jadi silakan nanti ditambahkan saja di kolom komentar. Jadi untuk hari ini sementara kita sudahi dulu pembahasan tentang noun phrase ini ya untuk post modifiers-nya. Supaya nanti tidak berlarut-larut ya, kita harus move on, kita harus melanjutkan ke materi berikutnya. Nah, nanti untuk
Post modifier ini akan saya kasih feedback lanjutan ya. Jadi silakan yang merasa belum mengerjakan, silakan ditambahkan di kolom komentar yang sudah saya kasih feedback. Saya minta untuk direvisi, ada banyak kesalahan ya silahkan direvisi ya di kolom komentar. Itu adalah sebuah privilege ya untuk kalian yang sudah saya kasih feedback kemarin, jadi tahu kesalahannya ada di seperti itu ya. Untuk hari ini saya akan lanjut ke parallel structure ya. Di dalam buku kalian ada di halaman 9 dan 10. Everyone, today we are going to discuss about parallel structure. Still in Unit 1 description, yaitu part language feature. Okay, so the content will be about the definition of parallel structure, and then the definition of conjunction, and then coordinate conjunction, word, phrase, clause, sample of parallel structure, and practice. Di sini saya memberikan materi singkat tentang conjunction karena parallel structure itu melibatkan beberapa penggunaan conjunction. Sebelum nantinya kita masuk ke materi spesifik about conjunction atau kata hubung. Kemudian ada sekilas kita mengambil kembali pengertian dari word, phrase, dan clause. Karena parallel structure itu connect word, phrases, atau clauses. Okay, about the definition. So, parallel structure means that when information in a sentence is given as a list or a series. Jadi informasi dalam kalimat itu diberikan berupa susunan atau rangkaian gitu ya, daftar gitu ya. All components of that list or series must be grammatically parallel or equal. Jadi ketika informasi itu diberikan berupa daftar atau rangkaian, maka komponen dari daftar itu harus paralel secara grammarnya. There may be only two components or there may be more than two. Jadi ketika talk about parallel structure, maka ada sesuatu yang digabungkan, series ya. Karena itu, minimal ada dua komponen atau lebih dari dua. Okay, I take this from EAB book page 9.
Activity 9, Description, Parallel Structure. In describing things, you may give more than one attribute to a thing by using conjunction and. Jadi ketika mendeskripsikan benda, kalian mungkin akan menggunakan lebih dari satu atribut untuk menjelaskan suatu benda dengan menggabungkan menggunakan kata hubung and. Contohnya, beautiful and big. Beautiful and big boy. Beautiful and big girl. Nah, jadi gadisnya itu cantik dan besar. Menggabungkan and. Kata beautiful dan big itu sebagai atribut dari inti benda girl. Kemudian, you may contrast to a thing by using but. Beautiful but lazy. Jadi untuk kontras, perlawanan menggunakan kata tetapi atau but. Cantik tapi malas. Nah, jadi menggunakan kata but untuk menghubungkan. Or, you may give an alternative to a thing by using or. Atau untuk menyatakan pilihan, kalian bisa menggunakan kata or atau. Walk or by vehicle. Atau walk or run. Nah, jadi harus setara tadi. Kalau by vehicle tidak ya, tetapi walk or run. Jadi berjalan atau berlari. Sama-sama verb kata kerja. Walk, verb, run, verb. In this situation, you need to make the things parallel. Jadi harus paralel untuk benda yang digabungkan, baik menggunakan kata and, but, atau or. With these conjunctions, you will combine a noun with the same category of a noun, a verb with the same category of a verb, a phrase with the same category of a phrase, then a sentence with a sentence, etc. Jadi kalau menggabungkan dua benda, noun harus dengan noun. Apple and mango. Contohnya. Verb with the same category of a verb. Walk or run. A phrase with the same category of a phrase. By foot or by bus. Nah, jadi frasa dengan frasa. Dengan berjalan kaki atau dengan naik bus atau naik bis. A sentence with a sentence. Take it or leave it. Jadi kalimat dengan kalimat, klausa dengan klausa. Oke, dan kita awali dengan makna dari conjunction. A word such as and, but, while, or although that connects words, phrases, and clauses in a sentence. Jadi conjunction atau kata hubung dengan disingkat penulisannya CONG ya, cont, itu adalah sebuah kata seperti and, but, while, although, dan banyak lagi. Itu fungsinya adalah menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa di dalam kalimat. Jadi masih dalam satu kalimat. Oke, dan here are some kinds of conjunction. Jadi sebagai gambaran bahwa conjunction atau kata hubung itu ada bermacam-macam. Yang pertama adalah coordinate, kemudian correlative, kemudian subordinate. Nah, untuk yang akan kita gunakan dalam parallel structure ini adalah bagian dari yang coordinate, yaitu yang and, kemudian but, dan juga or. Nah, ini adalah coordinate dengan disingkat fun boys, for, and, no, but, or, yet, so.
tetapi fokus kita adalah pada and, but, dan o. Kemudian ini yang correlative sebagai info, yaitu ada both and. Kemudian either, bla bla bla, or, neither, bla bla bla, no. Not only, bla bla bla, but also, whether, bla bla bla, or. Ini untuk yang berpasangan. Kemudian subordinate, ini adalah beberapa contohnya. Selain fun voice dan juga correlative, masuk ke subordinate. Although, because, sampai dengan before, if. Nah, jadi ini sebagai gambaran nanti ketika kita masuk dalam materi conjunction. Kembali lagi, fokus kita adalah pada penggunaan and, but, or, yaitu bagian dari conjunction coordinate. Oke, jadi ini adalah coordinating conjunctions dengan macam-macamnya, yaitu fun voice, for, and, no, but, yet, or, so. Nah, ini yang saya beri warna biru adalah fokus parallel structure kita. For itu bermakna karena pada contoh kalimat I am not going to join the club for I am not sure of its purpose. Nah, jadi tidak akan bergabung pada klub karena for tidak yakin dengan tujuannya. Kemudian and I made a phone call and sent an email. Jadi made dihubungkan dengan kata send, sama-sama verbnya, verb kedua. Made a phone call, made and sent an email. Jadi subjeknya I sama. Ini satu sentence terdiri dari dua klausa. Kemudian no atau tidak juga pada kalimat Dick did not receive a promotion, nor did his friend John. Jadi baik Dick maupun John, keduanya tidak menerima promosi. Ini contoh penggunaan kata nor. Kemudian but atau yet. Nah, sebagai info bahwa yet itu juga memiliki makna tetapi, biasanya dipakai dalam situasi yang lebih formal. Oke, dalam kalimat, he has a good job, yet atau but he never seems satisfied. Ini ada dalam satu kalimat, terdapat dua klausa. Klausa yang pertama, he has a good job. Klausa yang kedua, he never seems satisfied. Dia mendapatkan pekerjaan yang bagus, tetapi tidak atau tampak tidak pernah puas. Nah, jadi ini penggunaan kata but atau yet. Kemudian o, optional, alternative. Do you want to talk now or later? Nah, jadi pilihan mau berbicaranya sekarang atau nanti. Ini adverb dengan adverb ya, alternative-nya, option-nya, pilihannya. Oke, kemudian so bermakna sehingga. John was not in his office, so I left the document on his desk. John tidak ada di kantornya, sehingga saya meninggalkan dokumen di mejanya. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan coordinating conjunction pada sentence. Fokus parallel structure adalah penggunaan and, dan but, and, or. Oke, bisa dicermati ya. Jadi and, but, or itu adalah bagian dari coordinating conjunction. Dan coordinating conjunction, penggunaan but, and, dan juga or, yaitu connects words. Yang pertama, menghubungkan kata dengan kata. Pada kalimat, there are few places in the world where a visitor can find such a rich variety of natural and historical beauty, entertainment, and culture. Jadi and menghubungkan kata natural dengan historical, adjective dengan adjective, kemudian beauty, entertainment, and culture. Noun, noun dengan noun.
semuanya adalah jenis kata, part of speech. Karena itu, conjunction connects words, kata-kata. Dan the second, conjunction connects phrases. It has also a natural beauty with green parkland and perhaps the world's most beautiful deep water harbor. Jadi frasa green parkland dengan inti pada kata parkland, green sebagai pre-modifier. Kemudian frasa yang kedua menghubungkan dengan frasa yang kedua, the world's most beautiful deep water harbor. Ya, intinya pada kata harbor. Yang ketiga, conjunction connect clauses. Take it or leave it. Nah, ini klausa yang pertama berupa imperative sentence, kalimat perintah. Yang kedua juga kalimat perintah. Take it or leave it. Oke, bisa dicermati. Jadi ini beberapa parallel structure dengan kata hubung yang menghubungkan words, phrases, clauses. Oke, jadi ini adalah sekilas mengingat kembali jadi apa itu word, a single unit of language which has meaning and can be spoken or written. Jadi kata itu adalah unit terkecil dari suatu bahasa yang memiliki makna. Nah, jadi sudah bermakna yang bisa tertulis ataupun terucap. Nah, jadi satuan terkecil dari bahasa yang sudah bermakna itu adalah word. Yang sudah kita pelajari ada part of speech, 8 jenis, yaitu noun, verb, adverb, conjunction, preposition, pronoun, interjection, antaranya adjective, adverb. Dan phrase. Nah, apakah phrase? A group of words which is part rather than the whole of a sentence. Jadi group of words, susunan dari beberapa kata. Nah, minimal 2 kata untuk frasa ini. Maksimal tak terbatas. Selama dia adalah part. Jadi bagian dari sentence, bukan sentence itu sendiri. Oke, baik. Berarti jelas ya bahwa kalian harus punya skills untuk differentiate ya, membedakan antara mana kata, mana frasa, mana klausa. Nah, sayang sekali di minggu yang lalu saya kan sudah meminta kalian untuk membuat noun phrase begitu ya. Noun phrase terutama yang apa? Noun phrase yang lengkap, yang memiliki pre-modifiers dan juga post-modifiers. Nah, post modifiers ada berapa jumlahnya? Jenisnya ada 7. Jadi saya minta untuk masing-masing membuat satu contoh gitu ya, satu contoh noun phrase-nya sendiri yang sesuai dengan jenisnya. Jadi karena ada 7 types of post modifier, maka saya minta untuk membuat 7 noun phrase. Tetapi apa yang terjadi? Begitu, saya menemukan banyak sekali yang tidak paham gitu. Ini disuruh ngapain gitu ya. Padahal udah jelas yang diminta adalah membuat noun phrase. Tapi most of the students di sini membuat kalimat. Nah, pertanyaannya itu memang sengaja membuat kalimat itu atau memang tidak tahu gitu, tidak tahu membedakan mana phrase dengan kalimat begitu. Nah, padahal ini adalah skill yang dasar, yang sangat dasar. Ini nanti relate-nya kemana? Ya kemana-mana gitu. Ketika misalnya nanti dalam tes English for academic purposes ada banyak bacaan, nah dalam bacaan itu kan tentu saja akan lebih mudah kalau kita paham gitu. Oh ini kalimat, dalam kalimat ini itu ada banyak sekali frasa. Sebagai apa frasa itu dalam kalimat itu? Seperti itu. Belum lagi nanti kalau masuk ke soal-soal grammar gitu. Misalnya incomplete sentences, kita harus melengkapi kalimat yang tidak lengkap. Di situ ada space yang kosong. Nah, yang pertama kali dicari itu kan dalam kalimat itu, dalam soal itu, yang grammar itu, apa yang dibutuhkan gitu loh. Kalimat ini kan tidak lengkap. Lah yang hilang mananya gitu. Oh, yang hilang subjek ternyata. Oh, yang hilang predikatnya. Oh, yang hilang bagian terkecil lain yang mungkin tidak penting gitu. Nah, di situ maka kita harus tahu yang namanya subjek itu yang mana. Jadi harus bisa membreakdown.
yang P itu yang mana. Lah, kalau tidak bisa membedakan mana kata, mana frasa, mana klausa, bagaimana membreakdown itu? Bagaimana mengatasi masalah itu gitu. Ya kan? Nah, belum lagi nanti misalnya dalam kalimat yang tidak lengkap itu yang ada adalah subjeknya gitu. Predikatnya hilang. Nah, kita kan suruh milih tuh, kira-kira di pilihan jawaban A, B, C, D itu mana kata kerja yang sesuai dengan subjeknya. Nah, padahal subjeknya berupa noun phrase. Nah, kalau berupa noun phrase kita harus tahu inti katanya. Supaya apa tahu inti katanya? Supaya bisa menentukan P-nya gitu. Karena ada hubungan yang sangat erat sekali antara S dengan V-nya gitu. Nah, kalau kita nggak tahu S-nya itu berupa apa, dia tunggal atau jamak, nanti gimana kita bisa menentukan P-nya gitu. Jadi sekali lagi ini tolong serius gitu ya. Serius dipelajari sendiri. Saya sudah berkali-kali memberikan materi, kemudian meminta kalian untuk praktek, kemudian sudah saya beri feedback juga, tapi kalau tidak serius, memang tidak berniat, tidak ada motivasi untuk belajar sendiri, ya sudah nanti itu loss gitu. Kan ini untuk mempersiapkan kalian supaya apa? Supaya lulus gitu loh. Supaya lulus. Dan for your information, sebenarnya passing grade kalian tuh hanya 60 loh, gitu. Masuk nggak bisa sih mencapai 60 saja gitu ya. Hanya 60 untuk bisa lulus at minimum. Nah, otomatis apa ya? Kalau apa ya? Maksudnya ini kan nanti masuk ya untuk nilai IPK kalian di beberapa jurusan itu dia masuk gitu, masuk tidak hanya sekedar sertifikat tapi masuk ke nilai gitu. Nah, harapannya kan juga jangan sampailah dapat 60 gitu ya. Ya lebih lah gitu. Meskipun minimal 60 itu beberapa itu merasakan sangat sulit gitu. Makanya untuk transfer ini kalian dibantu dengan nilai harian ya. Sudah saya jelaskan di depan dibantu dengan nilai harian supaya kalian bisa mendapatkan nilai yang lebih baik tidak hanya sekedar C saja. Jadi ini bukan hanya sebatas yang penting ikut kuliah, tanda ikut gitu, dan otomatis nanti akan lulus kan enggak gitu. Ke depan juga ini memang sangat kalian butuhkan gitu. Karena ini dasar ya, ini bukan yang misalnya kayak TOEFL atau kayak TOEIC atau IELTS yang udah higher level itu. Padahal ini adalah basic. Nah, kalau basic saja kalian tidak bisa, terus bagaimana? Saya bisa melihat perkembangannya dari kemarin itu ketika saya minta untuk membuat non-quiz itu ternyata hanya sebagian kecil saja yang berhasil melakukan dengan baik. Oke, jadi ini ya tolong dicatat perbedaannya mana kata, mana phrase, mana klausa. Karena ini sekali lagi dasar. Saya sebenarnya mau meneruskan ke parallel structure itu agak ini ya, gimana diterusin ke paralel apa enggak, soalnya itu kayak struktural gitu, terstruktur. Artinya kalau belum paham dengan materi non-phrase kemarin, nah nanti ke materi yang parallel structure ini gimana gitu, karena ini nyangkut gitu, ini relate sekali gitu, terkait banget. Coba nanti kalau misalnya, coba ini ada kalimat, menurut kamu ini kalimatnya paralel apa enggak gitu. Nah kalau nggak tahu phrase, nggak bisa even you don't apa namanya itu, you can't differentiate between phrase, clause, dan word, nah gimana? Padahal nanti juga coba sekarang buatlah kalimat dengan konsep parallel structure antara phrase dengan phrase gitu. Nah kalau nggak mudeng phrase itu kayak apa, gimana bikinnya? Ya kan? Antara adjektif dengan adjektif itu, antara verb dengan verb, antara klausa dengan klausa. Nah, jadi sekali lagi ini basic ya. Kalau yang ini saja tidak bisa, nanti akan kesulitan untuk level yang berikutnya. Jadi saya mohon untuk serius gitu ya.
susunan kata yaitu phrase yang sudah kita pelajari yaitu noun phrase, prepositional phrase. Nah, kita sudah mempelajari noun phrase ya, benar sekali. Kita sudah pelajari noun phrase, kita juga sudah pelajari ini ya, sudah pelajari prepositional phrase juga gitu. Kapan kita mempelajari prepositional phrase? Ya ketika kita belajar tentang tentang jenis-jenis post modifier itu kan diantaranya ada prepositional phrase. Oke, saya sedang memeriksa barangkali ada WA dari teman-teman yang ini kan saya kunci begitu ya meetingnya, dan ini ada 28 mahasiswa, tadinya 30. Jadi ada yang terlempar keluar ya, mungkin disconnected seperti itu. Tapi tidak ada yang menghubungi saya, artinya ya sudah. Ada yang tidak bisa masuk karena jaringan dari jam 1. Nah, itu sudah ini ya, sudah tanggung jawab kalian untuk menyediakan itu ya. Bisa pindah ke jaringan yang lebih kuat. Saya tidak bisa membantu apapun, yang masalah kan di jaringannya. Dia nggak bisa. Oke, jadi ada 2 orang mahasiswa kalau nggak salah yang keluar diantaranya Danang. Jadi silakan saja kalian mau misalnya gitu, saya mau ikut sebentar saja lah pas di presensi nanti tak masuk terus nanti keluar lagi dengan sengaja ya monggo kalau mau melakukan itu. Yang penting saya di sini memantau ya, memantau siapa-siapa saja. Di tengah-tengah mungkin ada yang hilang, nanti di akhir muncul lagi. Nah, itu sudah di luar saya. Kalau mau saya cari satu-satu nggak akan selesai, itu sudah konsekuensi dari online meeting ya. Makanya saya minta kesadaran sendiri ya, kesadaran diri kalian sendiri. Ini untuk kalian seperti itu ya. Tidak ada salahnya untuk fokus, untuk lebih termotivasi seperti itu. Tidak akan ada yang sia-sia ya ilmu itu kalau didapatkan. Yang jelas nikmati prosesnya. Sekarang memang proses kalian sedang belajar. Okay, then what is clause? Yaitu a group of words consisting of a subject and a venit form of a verb. Jadi klausa minimal terdiri dari subjek dan juga verb. Sama pengertiannya yaitu group of words, kumpulan atau susunan dari kata, tetapi minimal harus punya subjek verb.
Oke, mengingat kembali apa itu word, phrase, dan clause. Karena dalam parallel structure yaitu combine atau connects words, phrases, clauses. Okay, then samples of parallel structure. Not parallel pada sentence, students were asked to do their assignment quickly, accurately, and in a detailed manner. Nah, tampaknya dari makna sudah tepat, tetapi ketika dilihat dari sentence structure-nya, maka ada yang harus disesuaikan. Karena quickly adalah adverb, accurately adalah adverb, ada conjunction and, maka in a detailed manner yang berupa frasa harus dijadikan adverb. Students were asked to do their assignment quickly, accurately, and thoroughly. Nah, karena itu bisa disebut paralel. Oke, berikutnya. Not parallel. Eric joined the office, worked hard, and is getting a pay rise. Nah, joined itu pas, kemudian worked itu pas, is getting a pay rise itu belum sesuai strukturnya. Karena itu harus disesuaikan menjadi Eric joined the office, worked hard, and got a pay rise. Past, past, past. Karena itu sudah paralel. Ini menghubungkan antara clause dengan clause. Berikutnya, not parallel. Mr. Evan is a lawyer, a politician, and he teaches. Nah, ini lawyer, politician itu noun, and he teaches itu clause. Maka harus dibuat setara. Mr. Evan is a lawyer, a politician, and a teacher. Nah, lawyer, politician, teacher sudah paralel. Noun dihubungkan dengan noun, kemudian dihubungkan dengan noun. Next, not parallel. Dad told me that I should study a lot, clausa, that I should not eat fast food, to clausa, and to maintain a strict routine before the exam. Nah, ini masih berupa frasa. Karena itu harus dijadikan klausa semuanya. Dad told me that I should study a lot. I, subject, should study, finitnya. That I should not eat fast food. I, subject, should not eat, sebagai finitnya. And that I should maintain, subjeknya I, kemudian maintain, finitnya. Karena itu sudah paralel, karena sudah berupa klausa semua. Okay, now time to practice. Identify the parallel structures in the following sentences. Okay, now your turn. Giliran kalian untuk mencari bagian yang paralel pada masing-masing kalimat ini. Nah, untuk the answers, write it on your own notes. Jadi tulis jawaban di catatan kalian masing-masing. Sebagai contoh nomor 1, the swimming is very good and the beaches are as clean as any you will find. Nah, di sini kita lihat conjunction-nya adalah and. Nah, yang dihubungkan mana? Yang paling akhir kita melihat ada klausa. The beaches sebagai subjek, kemudian are sebagai verbnya atau finitnya. Maka kita lihat kalau di belakang sudah ada subjek verb, di depan seharusnya ada subjek verb lagi. Nah, yaitu the swimming ini sebagai subjeknya, kemudian is sebagai verbnya. Karena itu bisa dikatakan and for number 1 itu menghubungkan clause dengan clause. Nah, jadi ini adalah parallel structure-nya.
Harus di-identify apa yang dihubungkan dan mana yang dihubungkan. Okay, now your turn. Silakan for number 2 till number 8. Tentukan mana conjunction-nya. Kemudian, apa yang di belakang conjunction yang paling terdekat, dilihat di depannya. Menghubungkan apa dengan apa. Again, write the answers on your own notes. Oke, jadi langkah pertama adalah di masing-masing nomor itu kita cek kata sambungnya yang mana gitu ya. Nomor 1 adalah N, nomor 2 ternyata adalah N juga. Nomor 3 kata sambungnya N juga. Nomor 4 misalnya N juga ya. Nomor 5 ada OR dan seterusnya. Kemudian langsung cek di belakang. Cek di belakang conjunction yang sudah kalian temukan. Misalnya tadi dicontohkan ya, setelah kata sambung N di belakangnya itu ada the beaches, ada A, berarti itu sudah S dan V itu adalah klausa. Nah, kita lihat ini paralel atau enggak gitu. Kita lihat sebelah kirinya, sebelah depannya. Oh, ternyata juga sudah ada S, sudah ada V. Artinya nomor 1 itu adalah paralel, equal. Ya, equal berarti sesama apa gitu? Sesama klausa gitu. Oke, nomor 2 juga silahkan dilihat di situ. Oh, ternyata sebelah mana kata sambungnya? N. Belakangnya apa? Belakangnya ada he, atas, double L. Itu singkatan dari he will. Setelah he will ada apa? Say. Ada he will say. Ada subjek, ada V juga, ada predikat. Berarti itu juga klausa. Terus kita lihat di depan bagaimana. Kita cek apakah ini ada S dan V juga gitu. Apakah itu paralel atau tidak? Nah, silakan kalian kerjakan. Latihan dulu, dikerjakan di catatannya, nanti akan saya tunjuk siapa mengerjakan nomor berapa. Latihan ini juga ada di buku kalian halaman 9 dan 10. Bisa dicek di e-book IEP-nya. Ya, sekali lagi tentukan kata sambungnya yang mana saja. Misalnya nomor 2 itu N, nomor 3 N, nomor 4 N, nomor 5 OR. Kemudian cek di belakangnya ada apa di sana. Setelah cek di belakangnya kita bisa menentukan, oh ini apa ya. Baru kemudian cek sebelah kiri. Nomor 2 misalnya ada he will say. Setelah kata sambung N ada he will say. He adalah subjek, will say itu adalah predikatnya. Nah, kita cek berarti dia klausa ya. Kita cek nomor 2. Apakah ini juga klausa? Berarti apakah ini itu paralel atau tidak? Yaitu yang kalian akan tentukan nanti. Silakan dikerjakan dulu di notebook masing-masing, di catatannya. Nanti saya akan panggil siapa mengerjakan nomor berapa.
Okay, so that's all about parallel structure. Many thanks and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grammarly helps you work more efficiently, which Yang pertama, Tiko Indra Yulianto. Silakan kamu boleh pilih yang mana. Antara nomor 2 sampai 8, kamu pilih yang mana. Oke. Silakan nomor 3 dibaca dulu soalnya. Close to close. Oke, sebelah kanan ada apa di situ? Kanan, mana subjeknya? Kalau student-nya itu subjek, dia di depannya take, kan? Berarti hanya apa? Hanya take saja. Nah, take itu kata apa? Verb. Nah, berarti kita cek sebelah kiri ada verb enggak? It. Oke, jadi bisa disimpulkan ini antara apa dengan apa? You can eat well, you can take the children. Masuk clause lagi. Kalau clause kan harus ada subjeknya. Subjeknya kan children nggak bisa dong jadi subjek karena children di belakang. Kalau jadi subjek, children-nya di depan. Gitu. Berarti antara take dan it kan? Berarti apa itu?
Antara apa dengan apa? It sama take. Antara it dengan take berarti antara apa? Apa, Mas? Ya, words dengan word, kata dengan kata. Kata apa? Kata apa? Verb. Ya, berarti nomor tiga itu berarti paralel kan? Itu paralel antara verb dengan verb. Antara take dengan it, berarti antara verb dengan verb. Oke, terima kasih, Tiko. Lanjut. Rahajeng Makfira. Iya, Bu. Ya, mau mengerjakan nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4. Ya. Iya, nomor 4 itu conjunction-nya adalah and, lalu yang dihubungkan itu ada oldest, largest, dan liveliest. Jadi ketiganya itu adalah adjective. Jadi masih nyambung, jadi sehingga kalimat itu adalah kalimat paralel. Ya, begitu berarti ya. paralel antara oldest, largest, and liveliest ya, berarti antara adjectives. Adjective. Siapa? Di situ ada oldest, largest, and liveliest. Okay, thank you, Rajung. Next. Ihsan Lazuardi. Iya, Bu. Nomor bentar, Bu. The Wild. Nomor 6, Bu. The Wild Countryside itu praise. Conjunction-nya pertama and. Terus the wild countryside-nya itu praise. Ini conjunction-nya. Terus the wild countryside itu praise. The rock mountain itu juga praise. Terus the color fishing boats are still print on my memory itu close. Bentar. Yang ketiga apa, Mas? Kan antara the wild countryside itu phrase, betul? The Rats Mountain itu phrase, betul? Praise. The color fishing boats are still print on my memory. Itu clause. Clause. Iya. Clause. Kalau clause berarti harus ada S dan P, betul? Iya. S-nya mana? S-nya, oh iya. S-nya my, Bu. Subjeknya mana yang ketemu klausa tadi? Subjek. Ketemu klausa, berarti kan harus ada SP toh? Iya. Kan menurut kamu N itu menghubungkan the wild countryside yang adalah phrase, the Rats Mountain yang adalah phrase. Satu lagi apa? Ketemu klausa. Nek klausa berarti mana S dan P-nya? Gitu, pertanyaan saya. Kalau bingung S-nya, coba P-nya dulu apa juga? Predikatnya yang mana menurut kamu?
predikatnya yang the color fishing boats. Ini predikat. Iya. Maksud ini predikat. Predikat itu isinya itu kayak verb, misalnya. Kayak to be gitu, misalnya. Ya toh? Iya. Nah, berarti yang mana kira-kira yang jadi predikat? Dalam kalimat itu kan sebenarnya S dan V toh, sebenarnya itu. Contohnya ada S, ada V. Coba cari Iya. aja. Oh, Mbak R, Bu, Niki, R. R toh. R saja. R still. Masih. R still. On. R saja. R and on. Hanya R. A saja atau ada yang lain? On, Bu. A on gitu. R. Kata kerja, coba cari kata kerja. A itu kan tidak sendirian di situ. Dia sama siapa di situ? R still print on. Printed. Nah, printed. Ini kan? Ya. Iya. Jadi ada A printed itu adalah predikatnya. Terus menurut Iya. kamu subjeknya mana? Subject. Apa sih yang masih terekam dalam memori itu? Dalam A still printed on my memory. Yang masih terekam dalam memori itu apa? Color fishing boats. Ini. Ini kan? Oh, dua. Iya. Ada 3, Bu. Itu Wild Countryside, Dark Mountain juga. Berarti ada ini, the colored fishing boat. Sama apa Iya. lagi? Wild Countryside. Wild countryside. Ya. Sama apa lagi? The Rock Mountain. Ya, the Rats Mountain. Nah, kesimpulannya apa? A printed itu adalah predikat dari the wild countryside, the Rats Mountains, the colored fishing boat. Ada berapa? 3 toh? 3. 3 toh? Ada 3. Nah, itu rangkaian gitu. Tadi sudah dibilang biasanya yang namanya structure itu rangkaian di situ, series gitu. Nah, ini karena kata sambungnya berupa and, maka mereka ini sejajar gitu loh. The Wild Countryside itu sejajar dengan the Rats Mountains, sejajar dengan the Colored Fishing Boats. Nah, dia apa? Sama-sama phrase kan? Ada 3 frase yang berfungsi sebagai subjek dalam kalimat itu. Predikatnya berupa A printed. Nah, ini kan jelas kenapa A gitu loh. Kenapa A? Lawang ada 3, the wild countryside, the Rats Mountain, and the colored fishing boats. Bayangkan kalau kamu hanya mikirnya the colored fishing boat satu saja gitu misalnya. Misalnya ini, the colored fishing boat. Kamu kasih is. Gitu. Kalau predikatnya is, berarti cuma the colored fishing boat, tidak dengan the wild countryside dan the Rats Mountains. Makanya di sini adalah A. A itu miliknya siapa? Miliknya 3 itu. 3. Subjeknya itu ada 3. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya subjeknya berupa phrase, frasa apa? Gitu. Harus bisa jawab nih antara, oh ini adalah paralel antara frasa. Frasa apa? Wild countryside, the Rats Mountain, and the colored fishing boat itu frasa apa? Kan frasa juga macam-macam. Ada prepositional phrase, ada adjective phrase, ada adverbial phrase, adjective phrase, noun phrase, kan gitu. Nah, yang kita pelajari ini selama ini itu adalah apa? Tulisan.
Dari kemarin nggak selesai-selesai kita belajar tentang noun phrase. phrase. Jadi kita harus tahu, oh ini noun phrase gitu. Mana inti katanya? The Wild Countries itu inti katanya mana sih? The Rats Mountains itu inti katanya apa? The Cloud Fishing Boat itu inti katanya apa? Kan gitu. Nah ini kalian buang aja nggak apa-apa kok. Misalnya ya katakanlah ini dibuang. Ada countryside. Misalnya kan itu wildnya dibuang. The Rats Mountain-nya itu dibuang. Kemudian ini juga dibuang. Bisa nggak seperti itu? Countryside, mountains, boat, gitu. Ada 3 juga kan? Masih terekam dalam memori saya, dalam ingatan saya. Apa yang masih terekam dalam ingatan saya gitu loh. Oh, ada 3 hal, countryside, desaan gitu. Kemudian gunung dan perahu gitu. Nah, seperti ini kan bisa divisualkan gitu. Kalian tahu novel ya? Novel itu kan difilmkan. Artinya novel itu divisualkan gitu. Kan kita memvisualkan apa? Karakter gitu. Misalnya karakter Harry Potter. Kayak apa sih Harry Potter itu gitu. Kan ada di situ. Kalau kita visualkan berdasarkan apa? Berdasarkan deskripsi dari siapa? Penulisnya gitu. Sehingga akan sangat cerdas sekali menurut saya seorang penulis yang bisa menggambarkan karakter gitu. Orang itu kita baca tulisannya itu kita punya bayangan gitu. Oh, ini peran hero-nya di sini, protagonisnya adalah Tiko gitu. Nah, kalau Tiko itu kita gambarkan, kita visualkan akan seperti apa gitu. Oh, ternyata hero-nya Tiko, heroinnya siapa gitu. Heroinnya ternyata Rahajeng gitu. Seperti apa Rahajeng? Kita bisa visualkan. Jadi, kekuatan dari kata-kata di sini mendeskripsikan itu ya di sini nih gitu. Artinya ketika kita hanya punya bayangan countryside itu pedesaan ya pedesaan aja. Tapi ketika kita tambahkan informasi lebih lanjut gitu, the wild countryside itu kan sudah beda dengan countryside saja. Pedesaan yang masih wild, yang masih belum terjamah umat manusia kan beda gitu. Ya kan? Kemudian ada mountains, tadi dijelaskan gitu. The Rats Mountain. Itu gugusan gunung. Jadi gunungnya itu bukan hanya kayak anak SD menggambar gunung ada 2 begitu. Gunung 2, kemudian jalan, kiri kanan sawah gitu. Enggak cuma kayak gitu. Rats Mountain itu berarti gunungnya apa, seperti apa. Tambah lagi misalnya di situ ada boat. Ternyata kalau perahu saja itu kurang ya kita menggambarkannya. Perahu yang kayak gimana gitu. Ternyata ada fishing. Artinya ini sudah memberikan batasan. Perahu yang kita maksudkan di sini itu adalah perahu yang kita biasa gunakan untuk memancing. Gitu. Jadi ada gambaran perahu seperti apa. Berarti beda dong dengan banana boat gitu kan. Karena ini bukan banana boat, ini fishing boat. Lah itu namanya deskripsi itu seperti itu menjelaskan. Hanya dengan satu kata itu membuat kita paham, oh ini perahu yang dimaksudkan seperti ini. Nah, ternyata ditambah lagi info di sini, ternyata the colored, which is itu akan berbeda kalau itu colorful gitu. Namanya colorful berarti full of colors gitu. Paham ya? Colorful, berwarna-warni. Tapi ini hanya colored gitu. Fishing boat-nya ini color, artinya ada warnanya. Entah warnanya merah, kuning, hijau, kelabu, merah muda dan biru gitu, ya. Tapi itu ada warnanya gitu, kalau color. Beda dengan colorful. Nah, kalian mau warnai apa ya? Terserah. Kalau misalnya disuruh memvisualkan. Saya suka warna biru, ya udah gitu. Kalian gambar, misalnya kalian lukis gitu. Membuat aja perahu yang biasa kita gunakan untuk mancing dan dicat biru gitu misalnya. Nah, itu kenapa kepentingan kita belajar noun phrase. Karena frasa kata benda kalau hanya kata saja itu kan kurang gitu kan. Tadi saya gambarkan. Nah, untuk lebih lengkapnya kita kasih apa? Misalnya the wild, the rats color gitu ya. Jadi nomor 6 sudah benar, itu adalah paralel.
structure antara apa? Antara frasa. Dalam hal ini adalah noun phrase. Masih 2 menit lagi. Oke, saya akan bantu supaya cepat ya. Nah, nomor 7 ini sama ya dengan nomor 6 ya, ada apa tadi? Kata sambungnya and, kemudian dia punya apa? The basic taverners. Ada yang suka bingung, nah kira-kira itu hybridnya masuk apa enggak? Gitu. Hybridnya masuk apa enggak? Lah dicek aja, sampai belakang itu ada kata kerja lagi enggak? Gitu. Ada predikatnya enggak gitu. Kalau enggak ada predikat sama sekali, enggak ada to be juga, nah kita harus curiga hybridnya ini kemungkinan besar adalah predikatnya, adalah kata kerjanya gitu ya. Dia kemungkinan besar adalah kemungkinan besar hybrid di sini adalah predikatnya. Kalau tadi kan yang ini printed ya predikatnya. Nah, kalau nomor 7 itu predikatnya adalah hybrid. Nah, kalau gitu subjeknya yang mana? Ya benar hanya cuma sampai taverners ya. The BC taverners. Ada 3 kata. The BC dan taverners. Jadi dia phrase juga. Nah, ini juga sama. Ini phrase juga. Nah, berarti kesimpulannya apa? Sama nomor 7 ini dengan nomor 6. Bedanya kalau ini hanya 2. Hanya ada 2 noun phrase ya. The attractive waterside bars dan the BC taverners. Sedangkan predikatnya hybrid. Nomor 6 itu ada the white countryside, the Dutch mountain, and the colored fishing fruit. Nomor 5 juga sama. Ada kata sambung or. Kemudian kita cek belakangnya ada the film. The film tentunya kalian tahu ada 2 kata, the dan film. Kemudian di sini ada the play. Artinya itu juga noun phrase. Nomor 5, 6, 7 itu paralel sama-sama dengan noun phrase yang tadi sudah dikerjakan oleh Rajeng ya kalau nggak salah. Itu antara adjektif ya, liveliest. Kemudian largest. Kemudian ada oldest. Nih. Terus nomor 1 sudah jadikan contoh. Nah, nomor 2 dan nomor 8 itu kasusnya sama. Di sini N sebagai conjunction-nya. Nah, kemudian di belakangnya ada apa? Di belakangnya ada he will say. Itu adalah klausa ya, he dan will say. Kemudian di sini they will show you, sama juga. Nah, yang depan di sini hanya ada ask ini, sama hanya ada speak. Nah, beberapa kita memikirkan, berpikir ini adalah tidak paralel gitu, karena nggak ada subjeknya. Tapi khusus nomor 2 dan nomor 8 itu kita sebut dengan kalimat perintah ya. Nomor 2 itu ada kalimat perintah atau biasa kita sebut imperatif. Yang mana kita boleh mengeliminasi subjeknya karena itu kalimat perintah. Nah, kalau kita boleh mengeliminasi subjeknya, ini artinya sebenarnya ada subjeknya. Subjeknya itu ya kalau dalam teks itu kan di pembaca kan yang diminta untuk bertanya kepada Sydney Sider atau speak to the friendly local people itu adalah you. Siapa you itu? The reader. Jadi kalimat ini masih acceptable dan dia juga paralel. Oke, 14.32 sudah selesai ya. Saya koreksi 2 menit. Tolong untuk tugasnya ya. Untuk tugasnya liburan itu write your own sentences using parallel structure. Ini adalah PR-nya, assignment ya. Assignment selama liburan. Nah, ada berapa yang dibuat gitu ya. Nah, perhatikan baik-baik, kalian harus membuat kalimat paralel ini antara apa? Antara apa dengan apa ya? Yang pertama, saya minta antara
noun dengan noun. Kemudian verb dengan verb. Yang ketiga adalah adjective dengan adjective. Adverb dengan adverb. Nomor 5 itu phrase dengan phrase. Nomor 6 itu antara clause. Oke, jadi ada 6. Tidak usah banyak-banyak, cukup 6 saja. Yang penting itu adalah milik kalian sendiri. Cukup 6 saja, itu kalimat sendiri. Bukan mengambil dari ini. Ya. Kalau saya menemukan ternyata itu sama pekerjaannya gitu. Artinya itu ditemukan mengambil dari internet, bukan kalimat kalian sendiri, atau misalnya sama dengan pekerjaan temannya, maka nanti saya akan blacklist ya untuk tugas-tugas kalian yang lain. Jadi saya minta dengan hormat untuk menggunakan miliknya sendiri. Tidak apa-apa, itu sederhana kalimatnya. Tidak apa-apa, masih ada salah di sana sini. Yang penting itu adalah originally yours ya, punya kalian sendiri. Oke, saya sudahi ya. I will end today's lesson. Thank you very much for attending the meeting. Oke, selamat liburan ya. Have a great holiday and selamat Hari Raya Idul Fitri buat kalian semua. Semoga lancar besok pagi sampai seterusnya. Terima kasih. Ketemu lagi. Silakan Mbak Ketua Kelas untuk mengambil screenshot-nya. Pastikan kameranya diusahakan untuk on ya. Oke, sampai ketemu hari Selasa tanggal 10 ya. Mei 2020. Bu Oke, mau saya tutup bertanya ya. ini Silakan. tugasnya tadi dikumpulnya kapan ya Bu? Hari Selasa ketika kita ketemu lagi setelah Baik, Lebaran Bu. ya. Oke, terima kasih. Any more questions? No? Oke, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama.